Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pinada Mayanti, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi tentang formulir. Formulir atau form adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi, baik dalam bentuk secari kertas atau elektronik. Form berupa isian kosong, sedangkan dokumen berupa formulir yang telah diisi. Contohnya, ada formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Dalam formulir faktur penjualan terdapat nama dan alamat perusahaan, nomor formulir atau nomor faktur, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Dalam formulir jurnal, terdapat nama dan alamat perusahaan, nama formulir jurnalnya, bulan, tanggal transaksi, keterangan transaksi, referensi, debit, dan kredit. Selain itu, ada juga formulir jurnal penerimaan kas dan formulir jurnal pengeluaran kas. Berikut tampilannya. Selanjutnya ada formulir rekening buku besar. Formulir satu set, satu formulir dan beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya faktur penjualan. Kemudian ada formulir continuous, berbentuk beberapa lembar yang dibatasi perforasi dan dapat disobek bila diperlukan. Contohnya printer komputer. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon, beberapa lembaran yang dapat diisi sekaligus tanpa karbon. Contohnya tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Contohnya barcode. Kelima, ada formulir optical character recognition atau OCR, contohnya kode di paspor. Manfaat atau kegunaan formulir adalah untuk menentukan hasil kegiatan, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan, untuk memerintahkan suatu pekerjaan, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana. Formulir digolongkan menjadi dua, yaitu formulir menurut sumbernya dan formulir menurut tujuannya. Kapan formulir digunakan? Formulir digunakan jika suatu keadaan harus dicatat. Kemudian jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Jika berbagai informasi yang saling berhubungan harus disatukan dalam tempat yang sama. Dan jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir yaitu siapakah yang akan memerlukan atau akan mendapat informasi tersebut. Kemudian jika ada formulir lain yang sekarang dirancang atau digunakan berisi informasi yang sama, maka harus disatukan dengan yang lain. Elemen-elemen yang dicantumkan harus telah disusun menurut urutan yang logis untuk mengurangi kesalahan. Kemudian, apakah formulirnya akan memerlukan penulisan dengan tangan atau dengan mesin atau bahkan keduanya? Apakah formulirnya akan diisi dengan pensil, dengan tinta, atau mesin ketik? Terakhir, apakah formulirnya akan disimpan dalam buku arsip ataukah tidak? Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir, yaitu satu, informasi yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas apa yang akan digunakan. Kedua, informasi yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Selanjutnya, ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Berikut contohnya. Selain formulir kertas, terdapat formulir elektronik yang memiliki beberapa manfaat dalam penggunaannya, yaitu formulir elektronik tidak akan kehabisan formulir, lalu up to date, ketidakefisienan dapat dihindari, tidak mungkin menggunakan formulir yang salah, kecepatan pengisian, penangkapan data yang dilakukan hanya sekali, dan tidak ada data yang mengambang. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.